Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Medan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Banjirop melanda kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sejak hari Minggu lalu. Ratusan rumah dan sebuah sekolah tergenang air. Sedang dilanda banjirop, 2 kelompok remaja di Medan Belawan malah tawuran dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Seekor ikan tapah seukuran orang dewasa ditangkap pemancing di Kota Tebing Tinggi. Kita beralih ke informasi lain. Bayi orang utan berusia 4 bulan ditemukan saat penangkapan sindikat penjualan orang utan Sumatera di Kabupaten Deli Serdang. Bayi orang utan yang akan dijual itu berasal dari perburuan liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Penangkapan terhadap 5 orang pelaku perdagangan orang utan Sumatera dilakukan petugas di Komplek Perumahan Cemara Asri, Percut Seituan, Deli Serdang. Petugas berhasil menggagalkan transaksi jual beli bayi orangutan yang baru berusia 4 bulan. Sedianya bayi individu satwa langka ini akan dijual seharga 23 juta rupiah. Saat diamankan, para pelaku sempat berkelit dan berupaya kabur dari penjagaan petugas yang telah melakukan pengintaian terhadap calon pembeli dan penjual. Kelima orang yang ditangkap ini kemudian dibawa ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan berdasarkan hasil interogasi kepada para tersangka, bayi orangutan yang akan diperjualbelikan merupakan hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Subdit Tipiter melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap serta menangkap 5 orang pelaku yang menjual belikan dan 1 barang bukti orang utan jenis pongabeli ini yang rencananya mau dijual seharga 23 juta rupiah. Penyidik masih mengembangkan keterangan para tersangka yang kini ditahan di Polda Sumatera Utara. Para tersangka mengaku hanya terhubung melalui telepon yang didapat melalui komunitas pecinta satwa saat menggunakan jejaring media sosial. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat dalam aktivitas jual beli gelap satwa dilindungi yang berhasil lolos. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seekor ikan tapah seukuran orang dewasa berhasil ditangkap pemancing di Kota Tebing Tinggi. Besarnya ikan membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya ke tepian sungai. 6 orang pemancing terlihat kesulitan membawa ikan tapah atau walagu berukuran besar yang berhasil ditangkap di Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi. Peristiwa tersebut sempat diabadikan dalam video warga dan disebar melalui media sosial berdurasi 46 detik. Tertangkapnya ikan tapah sebesar orang dewasa tersebut berawal dari tersangkutnya ikan tersebut pada kail warga. Karena sangat berat, pemancing lainnya turut menyangkutkan mata kailnya ke badan ikan, hingga akhirnya dapat mereka tangkap. Sebelumnya warga sepanjang Sungai Padang pernah menangkap ikan tapah sebanyak 4 kali dengan berat 90 hingga 120 kg. Ikan tersebut naik ke permukaan karena tertangkap limbah. Namun baru pertama kali ini ikan tapah berhasil ditangkap dengan pancing. Awalnya itu ya kita mancing di sini bang, ya kan? Nah, sekitar jam 12 adalah kita lihat muncul bayangan hitam gitu kan. Nah, habis itu turun dia, naik lagi, kami taksir pasti ikan. Kami santet rame-rame, rupanya ya ikan ya kan. Naik dia ke sana sampai dia ke sana. Terakhir turunnya dia di situlah dia dapatnya kan. Situ dapatnya diangkat rame-rame sama 6 orang. 6 orang. Ya udah terangkat, ya kami bawa kemari. Langsung lagi kita naikkan ke atas. Setelah kalau ada yang memang mau nawar ya kita tawar kan. Itu jenis ikan apa, Bang? Itu ikan tapa itu. Udah pernah apa selama ini dapat di Sungai Padang ini?
Belum pernah lah, baru inilah kalau untuk dimancing baru ini. Setelah itu ikan itu dibawa kemana itu bang? Dijual atau gimana bang? Kita jual. Ikan tapa seberat 74 kg ini masuk dalam jenis ikan Phylum chordata spesies Walago leri. Ikan tapa satu keluarga dengan ikan lele, berkumis dan pemangsa daging atau hewan jenis karnivora. Habitat ikan tapah di kedalaman sungai tropis sehingga banyak ditemui di Sumatera dan Kalimantan. Ikan tapah banyak diburu untuk diolah menjadi berbagai menu masakan. Daging ikan tapah dikenal enak dan padat. Untuk di Sumatera, daging ikan tapah per kilogram dijual Rp30.000 hingga Rp40.000. Maka tak heran oleh para pemancing di tebing tinggi, ikan tapah tangkapan mereka laku dijual Rp700.000. Namun perlu diingat bahwa keberadaan ikan tapah kini makin langka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Untuk mengisi libur panjang, objek wisata pemandian alam Karo Indah di Kabupaten Langka teramai dipadati pengunjung. Lokasi wisata yang alamnya asri ini menjadi pilihan berlibur bersama keluarga. Objek wisata pemandian alam Karo Indah di Kabupaten Langkat masih menjadi primadona bagi para pengunjung dari berbagai daerah untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain lokasi pemandiannya memiliki arus air yang tidak begitu deras, alamnya yang asri menjadikan pemandian ini pilihan berwisata. Objek wisata pemandian alam Karo Indah lokasinya tak jauh dari kota Binjai. Pengunjung hanya butuh waktu sekitar 45 menit mengendarai mobil atau motor untuk mencapai ke area pemandian. Sementara untuk tiket masuk ke lokasi, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per mobil dan Rp15.000 untuk satu buah sepeda motor, sudah termasuk biaya parkir. Bang, ini abang dari mana nih bang? Dari Setabat ini bang. Ini dalam liburan apa nih bang? Dalam liburan apa tanggal merah lah. Tanggal merah ya? Iya. Ini gimana bang sungainya bang? Ini sunginya asik sih, asik. Untuk keluarga pas, untuk anak bawa anak-anak pas lah enak. Ini sama keluarga nih bang? Sama keluarga nih semua nih, keluarga semua nih. Ini semua nih. Di lokasi pemandian ini juga disediakan ban dalam yang banyak disukai anak-anak untuk hanyut mengambang mengikuti arus air dengan harga sewa Rp20.000 sepuasnya. Bila Anda merencanakan berkunjung ke pemandian Karo Indah, datanglah lebih awal agar Anda dan keluarga benar-benar mendapat pengalaman bermain air yang tidak terlupakan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kami ulang lagi berita utama hari ini. Banjir rob terjadi di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sejak hari Minggu lalu. Ratusan rumah dan satu sekolah dasar tergenang air hingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar ditunda. Banjir yang disebabkan oleh air laut pasang ini menyebabkan ratusan rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bagan Serdang, Kabupaten Deli Serdang tergenang air. Akibatnya perabotan rumah tangga seperti kursi, tempat tidur, dan perabotan lainnya terendam air. Sebagian warga terlihat menguras air yang masuk ke dalam rumah mereka. Menurut warga, banjir rob ini sudah terjadi 4 hari. Namun air mulai masuk ke rumah mereka sejak 2 hari lalu. 2 hari yang masuk ke rumah. Jadi setinggi berapa air? Di bawah, betul lah. Ya. Jadi kalaupun setiap berapa lama sekali terjadinya banjir seperti ini? Kok yang banjir seperti ini kadang 5 bulan sekali. Namanya banjir apa ini? Pasang Perdani. Pasang Perdani. Jadi apa yang dirasakan warga kalaupun banjir seperti ini? Iya, ngeluh lah Pak, resah. Dia pas masuk air ke rumah capek, nguras air, bersihinnya, kotor pun lagi rumahnya. Jadi yang terdampak ini apa aja Bu kira-kira yang kena terendam di rumah Ibu ini? Tempat tidur, mesin cuci, tempat TV pun terendam habis. Apa penyebab banjir ini? Itu kata orang terendah di sana, nggak dikorek. Kok dikorek mungkin lebih apa deh kan, dibendung, nggak masuk airnya ke rumah.
Selain mengenangi ratusan rumah warga, banjir perdani atau banjir rob juga merendam Sekolah Dasar Negeri 106448 di Kecamatan Pantai Labu. Akibat dari genangan air tersebut, aktivitas belajar mengajar pun tertunda. Yang jelas dampaknya pertama kalau banjir perdani ini yang jelas kegiatan pembelajaran pasti terhambat. Kalau dia sedang pasang seperti ini, kan itu. Yang kedua juga kemungkinan besar untuk penataan sekolahnya juga itu kepala sekolahnya juga agak terlambat lah untuk menata kembali begitu. Warga berharap pemerintah dapat mencegah air rob masuk ke permukiman warga dengan membuat bendungan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Doni Hermatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.